Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hujan nikmat kepada kita. Salawat beserta salam senantiasa dilimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi dan rasul yang menjadi teladan yang sangat baik bagi kita selaku umatnya. Saya di sini ingin menyampaikan ceramah tentang bertema jujur. Jujur itu mengandung arti yang sangat luas, karena kejujuran itu sumbernya dari hati. Jujur merupakan kesesuaian antara hati, perkataan, dan perilaku yang kita tampilkan. Jika di antara ketiganya ada tidak sesuai, maka itu merupakan sifat sebaliknya, yaitu bohong atau dusta. Berkata jujur dan berperilaku yang jujur itu sudah susah kita temui saat ini. Banyak orang yang sudah menggunakan jurus kebohongan untuk mencapai sesuatu yang diinginkannya. Padahal agama melarang itu. Contohnya, untuk sukses dalam berdagang, misalnya timbangan sudah dikurangi atau apa yang dijual berbeda dengan kesepakatan awal dan lain sebagainya. Padahal berperilaku jujur akan menjadikan seseorang dipercaya oleh orang lain. Seperti yang dialami Rasulullah sewaktu berada di Mekah. Beliau mendapat gelar Al-Amin atau orang yang dipercaya oleh bangsa Quraisy karena selalu memegang amanah yang diberikan kepadanya. Sifat dan perilaku semacam ini seharusnya kita tiru karena kejujuran akan membawa manusia kepada kebaikan seperti hadis Rasulullah dari Abdul bin Mas'ud. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga. Hadis riwayat Bukhari. Surga menurut hemat penulis bisa saja surga dunia berupa rezeki dan kenikmatan yang Allah berikan kepada pelaku jujur dan balasan surga di akhir kelak. Sudah seharusnya sifat jujur ini menjadi identitas setiap umat Islam, karena sifat jujur ini sudah banyak dicontohkan oleh Rasulullah yang dapat kita lihat melalui sejarah beliau. Selain itu, banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kejujuran. Di antaranya ayat Al-Quran itu yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kanu ma'as shodiqin. Sadaqallahul adzim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Quran surat At-Taubah ayat 119. Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar bertakwa, yaitu menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kemudian Allah memerintah agar bersama dengan orang-orang yang benar. Artinya, bahwa dalam mencari teman kita juga harus memilih mana teman yang baik dan mana teman yang buruk. Jadikanlah orang baik itu sebagai teman dan tinggalkanlah orang yang menyesatkan itu. Ibarat kata, jika kita bergaul dengan orang baik, maka kita akan menjadi baik. Dan sebaliknya, jika kita bergaul dengan orang jahat, maka kita akan menjadi orang jahat juga. Sini juga ada dari surat Al-Maidah ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan atau kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sesekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Maidah ayat 8. Menjadi adil dan jujur diri sendiri saja sulit, apalagi menjadi adil dan jujur bagi orang lain. Sehingga perilaku adil dan jujur ini sudah selayaknya dilatih sejak kecil agar terbawa hingga dewasa. Jika tidak dimulai dari sejak kecil dengan menerapkan sifat jujur, maka kita sulit untuk dirubah ketika dewasa. Karena itulah pendidikan jujur mesti diterapkan sejak dini kepada anak-anak, baik itu di rumah, sekolah, ataupun di lingkungan. Perilaku jujur ini mesti dimulai dari orang tua dengan memberikan contoh berbuat jujur kepada anak-anaknya. Jika semua orang menerapkan rasa jujur dalam kehidupan sehari-harinya, maka negara ini akan maju. Tidak akan ada koruptor, penjahat, sifat jelek lainnya. Karena masyarakat semua menjunjung tinggi nilai kejujuran dan kehidupan. Menjadi orang yang menegakkan kebenaran adalah
dengan cara yang jujur dan adil. Kita tidak bisa menghakimi orang yang tidak bersalah hanya karena kebencian pribadi. Maka dari itu, kita harus belajar jujur mulai saat ini. Jangan sampai kita terlambat atau menyesali nanti di akhirat nanti kelak. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.